Yang menyimak drama ini bersifat fiktif semata. Segala nama, tokoh, dan peristiwa hanyalah karena kami tidak bermaksud untuk menyinggung agama, suku, maupun golongan tertentu. Terdapat dua desa dengan agama yang berbeda. Desa tersebut hanya dibatasi oleh jalan setapak kecil sebagai penghubung keduanya. Desa Amerta dengan warganya yang beragama Hindu dan desa Syariah dengan warganya beragama Islam. Kedua desa tersebut pernah hidup damai, tentram, dan saling toleransi. Namun, kedua desa itu kini menjadi saling membenci satu sama lain. Tidak ada saling tegur sapa, tidak ada saling toleransi. Keadaan sosial desa Amerta dengan desa Syariah jauh berbeda dari sebelumnya. Apa yang membuat mereka menjadi musuh dan bagaimana solusi mereka untuk kembali hidup damai? Bismillah kita, tahun 1998 awal dari semula. Malam itu merupakan malam takbiran yang dimana umat Islam di desa Syariah mengadakan ibadah berjamaah di masjid. Memiliki satu masjid yang besar dan tanpa disadari, suara toa besar dari masjid terdengar jelas hingga ke desa Amerta. Kau ini desa dajanya wujud aja no. Ngeling mana aga nih? Lek sanja saya suat-suat. Ayo kewa istirahat ya. Pak, aduh kan pulas. Keganggu aja desa dadanya Bu, nah acara gue demo asal no. Terus gue dadan ini kau apa? Iya no Pak, kita samperin aja warga sebelah tuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, bisa nggak kalau buat acara suaranya jangan terlalu besar, jangan terlalu malam. Kasian kan anak saya masih kecil, nangis terus nggak bisa tidur. Pak, Bu. Maksudnya gimana Pak? Kalau saya nanya gitu lebar-lebar batu. Makanya suara doa jangan yang gede banget tahu. Jadi nggak dengar kan kalau ada yang manggil. Bapak dan warga bapak ini saya nak jidat kali nyetel suara besar-besar. Kami ini mau istirahat tahu Pak. Dia situ juga nggak jelas. Tahu nggak ini acara keagamaan? Situ juga sering buat suara berisik dari gamelan nggak jelas gitu. Bapak siapa? Saya nanya teriak sama istri saya. Kalau nyari ribut sama istri saya, langkahi diri saya. Oh, bapak anak saya ini. Setelah kejadian hari itu, suasana desa yang mulai mendukung menjadi saling bermusuhan. Mereka menutup diri, tidak ada interaksi, tidak ada saling tegur sapa, dan bertingkah seperti tidak mengenal satu sama lain. 3 tahun pun berlalu, dengan situasi yang tidak pernah berubah. Jalan yang menjadi penghubung kedua desa sekarang terbengkalai. Hingga suatu hari, salah satu anak dari desa Amerta yang bernama Nandini sedang bermain sendirian di pinggir jalan. Ia melihat dari seberang ada sekumpulan anak seusianya sedang bermain. Kamu kelerengnya jangan diambil banyak-banyak, nanti kelereng aku habis. Iya, aku pinjam Siti aja kok, cuma 4 biji. Belum sih, Iko nak saya lagi main juga, tapi sendirian, kan kenal. Oh iya ya, ada orang di sana, aku gak kenal sih. Kamu kenal gak? Aku gak kenal dia, ajak kenalan yuk. Hei kamu, halo. Mereka manggil aku kan? Untuk pertama kalinya, Nandini menginjakkan kakinya di desa Syariah. Halo, aku Nuha. Nama kamu siapa? Hai, nama aku Nandini. Kenalin, aku Siva. Dan ini Amu. Kita lagi main kelereng loh, kamu mau ikut gak? Wah, kelereng. Aku juga suka main kelereng. Ayo kita main. Keempat anak itu pun menghabiskan waktunya bermain bersama hingga tak terasa hari pun sudah sore. Duh, capek. Kita lama juga ya mainnya. Iya nih, aku juga capek. Udahan mainnya, aku lapar, mau makan. Aku mau pulang sekarang aja, udah gak kuat, lapar banget. Kalau gitu aku juga ikut pulang, mau mandi dulu. Ya udah, kita bubar aja deh. Aku juga capek sih. Kita duluan ya. Dadah Syifa, dadah Nandini. Dadah, besok main lagi ya. Aku pulang juga ya Pak. Gimana kalau pulang aja? Umi masak rendang loh. Enak banget. Ayo Nom, kamu ikut juga. Sambil aku kasih tahu ke Umi kalau aku punya teman baru. Maaf, kayaknya aku nggak bisa ikut. Soalnya kata mama, aku nggak boleh makan sembarangan, apalagi daging sapi. Oh gitu. Maaf ya,
Aku nggak tahu. Kalau kamu nggak bisa makan rendang, Umi juga masak ayam suwir loh. Pasti kamu boleh makan ayam kan? Ayo ke rumahku. Ya udah deh, ayo. Suasana masih siang hari. Masih banyak warga yang beraktivitas di sekitar pemukiman. Warga menatap aneh ke arah kedua anak itu. Hingga beberapa warga setempat menghampiri mereka. Oh alah re, anaknya sopo iki. Kok gak pernah kelihatan di desa kita? Bude Rini, ini teman baruku deh. Yang diajak ke rumah. Ngapunten deh. Sik nak, ini jangan-jangan anak desa sebelah ya? Apa-apaan kalian bawa anak seberang ke desa kita? Maksud Pak Zai apa? Ini kan teman aku. Dia cuma main kok. Alah, kalian anak kemarin sore mana tahu masalah beginian. Asal kamu tahu ya, desa anak ini pernah buat saya babak belur. Ibu-ibu, iki loh, ada anak desa seberang beraninya masuk ke sini. Iki kok mas, kaum yang buat lucu kemarin dibuat babak belur aja ini, biar tahu rasa. Berhenti Bude. Maksudnya babak belur apa? Kamu masih anak-anak. Gimana sih kalau menyerang orang? Menang gue, orang-orang desa seberang sama aja semuanya, harus dihakimi. Umi tolongin. Kenapa nak? Jelaskan pelan-pelan sama Umi. Tadi aku buat teman ini dari seberang, tapi pas di jalan dia dipukulin. Aku nggak bisa buat mereka berhenti nih. Sebenarnya, maksud kamu desa sebelah nak? Astaga, pasti dia dikeroyok warga. Kamu diam di sini, Umi yang ke situ sekarang. Beberapa menit yang terasa pedih telah berlalu. Bu Asih pun tiba dan melihat warga mengerumuni Nandini. Bapak, Ibu, berhenti. Apa wae iki? Kok bisa-bisanya ego kalian murahan sekali? Masa rame-rame anak kecil? Gimana moral kalian? Ibu tahu nggak? Ya ini anak desa sebelah bu. Orang seberang sana itu tidak bisa menghargai kita sebagai umat muslim. Masa mereka bilang kita mengganggu? 3 tahun lalu juga saya sampai babak belur karena desa seberang. Memang kurang ajar. Tapi mereka anak kecil Pak, Ibu. Bukankah salah jika menghakimi orang yang tidak bersalah? Oh alah, jangan mentang-mentang ibu nih guru, bisa sok pintar menasihati kami. Mohon maaf Ibu, saya bukan menasihati. Saya hanya melerai apa yang seharusnya tidak dilakukan. Tolong tinggalkan anak ini, Dek. Pak, kasihan. Masih banyak hal di masa depan yang harus dia raih. Ya wes lah, kita tinggalin aja anak ini, biarin aja dia balik sendiri. Selamat gak selamat, bukan urusan kita. Tapi ingat ya Bu Asih, jangan sampai anak ini ibu bawa ke rumah. Kalau ketahuan, ibu keluar dari desa kami. Pengkhianat itu namanya. Astagfirullah, kamu tunggu sebentar ya nak. Ibu yang memberikan kamu obat ya. Gak usah bu, Nandini mau pulang aja. Iya nak, iya. Tapi ibu anterin sampai di perbatasan ya. Kamu yakin mau diobatin? Gak usah bu, gak apa-apa. Makasih ya bu, udah bantu Nandini tadi. Kalau gitu, Nandini pulang dulu ya bu. Iya nak, sama-sama. Pulang ya, abis itu obatin luka-luka di badanmu itu. Nandini bergegas pergi menuju ke desanya. Lebih tepatnya ke rumah sambil sedikit menangis. Sesampainya di rumah, Pak Agus dan Bu Wahyu terkejut melihat anaknya pulang dengan keadaan babak belur. Kamu nak kene, nyenye kamu cari kene ya? Orang enggak bapak? Nih Ratu, mamanya mau obat dulu nak. Pak, Nandini dipukul sama warga seberang. Desa saya ada tuh kato, mulai dengan air besar desa itu. Kamu ngapain ke sana? Kan mama kemarin nggak boleh ke sana. Nandini mau main Pak, sama teman baru di sana. Tadi ditolongin sama ibu-ibu. Mau diobatin, tapi Nandini nggak mau. Ya nak itu nawang kamu di sini, ada nak nolongin kamu itu. Iya Pak, ibu itu baik banget. Agar lu ada anak baik itu kok. Pak, lebih baik kita omongin ini ke Bu Kades. Setelah Pak Agus dan Bu Wahyu mendatangi Bu Kades Amerta, mereka sepakat untuk bersama-sama menuju ke desa Syariah untuk membicarakan terkait apa yang terjadi. Maaf Pak, tolong dipanggilkan kepala desanya.
ada hal yang ingin kami bicarakan. Ngapain, Bu? Mau cari perkara lagi tak? Sudah, kalian tidak usah berburuk sangka. Kami tidak untuk mencari masalah. Di sini kami tidak membawa senjata, hanya membawa diri kami untuk meminta penjelasan. Warga desa Syariah pun pergi meninggalkan Bukades Amerta dan memanggil Bukades Syariah. Melihat warga desa Amerta yang ramai, mengundang perhatian warga Syariah untuk ikut berkumpul, yang diikuti dengan kedatangan Bukades Syariah. Bu, bisa dijelaskan? Anak kami pagi hari dalam keadaan sehat, pulang sore sudah babak belur. Warga kalian melukai anak kami. Bagaimana ini, Bu, Pak? Di mana etikat baik kalian? Maksud ibu apa? Kunjung warga desa saya. Saya loh gak dapat laporan ada kegaduhan. Ibu, asal Ibu tahu, anak ini tadi masuk ke desa kita seenaknya. Desa mereka bahkan tidak pernah menghargai cara kita beribadah. Memang salah kalau kita tersulut emosi melihat anak ini masuk seenaknya. Benar itu. Apa kalian lupa setiap 3 tahun lalu kalian dulu ada yang cari masalah sama kita? Baca kalau kita marah. Stop! Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong tenang. Lebih baik kita selesaikan masalah 3 tahun lalu dengan kepala dingin. Karena masalah ini sampai anak kecil jadi korban. Kemarin saling benci cuma karena agama. Apakah harus membahayakan nyawa seseorang? Allah, ngomong kosong. Wong kalian yang mulai duluan kok. Jangkrik. Beri, kalau ada kalian yang bisa keluar masjid keras-keras, gak akan kejadian kayak gini. Ini bukan waktunya saling menyalahkan. Ini adalah kesalahan 2 desa. Harusnya saat itu kita tidak terbawa emosi. Pak, Bu, kenapa kita terlihat seperti tidak terdidik? Mengapa hanya karena masalah agama kita bermusuhan? Apakah kalian lupa dengan Pancasila? Negara kita yang terdiri dari beragam macam agama. Jika memang merasa terganggu, kita bisa membuat kesepakatan satu sama lain. Tidak harus menunggu sudah ada korban dahulu. Kita seharusnya bisa menyelesaikan masalah ini dari awal. Ayolah, Bapak, Ibu, jangan bertingkah seolah semua tanah di sini milik kalian. Semua ini milik Tuhan. Tuhan kita satu, hanya cara beribadahnya saja yang berbeda. Saya yakin ada orang-orang di sini yang memiliki pemikiran seperti saya. Ayo, Pak, Bu, kita semua harus berdamai. Untuk para warga Amerta, khususnya Bu Wahyu dan Pak Bagus, saya perwakilan dari Desa Syariah minta maaf sebesar-besarnya atas hal yang terjadi. Kami mohon agar kasus ini diselesaikan secara damai. Sebagai gantinya, kami akan menanggung biaya pengobatan Nani hingga sembuh. Dan Bu Kades, jika boleh saya usulkan, apakah bisa dibuatkan surat perjanjian antara kedua desa kita? Sekiranya itu bisa menjadi simbol perdamaian. Baik, mungkin berat bagi kami tidak membawa ini ke jenjang hukum. Namun, jika ada itikat baik dari Ibu selaku pemimpin desa syariah, saya persilahkan agar kasus ini diselesaikan secara damai. Kami juga meminta maaf atas kejadian 3 tahun lalu yang membuat hubungan kita memburuk. Kami setuju saran Ibu perihal surat perjanjian antara 2 desa sebagai simbol perdamaian. Waktu pun berlalu. Setelah kejadian itu, Desa Amerta dan Desa Syariah membuat surat perjanjian yang menjelaskan bahwa kedua desa yang ingin mengadakan acara keagamaan atau ibadah tidak boleh sampai mengganggu kenyamanan masing-masing dan akan menerima sanksi apabila melanggar peraturan. Surat itu ditandatangani oleh Ibu Kades dari masing-masing desa beserta materai yang tertera di atasnya. Kini masyarakat Desa Amerta dan Desa Syariah kembali ke hidup yang rukun dan damai. Keadaan Nandini kian membaik. Kini Nandini, Amu, Siva, dan Nuha bisa bermain bersama dengan bebas.
bisa kita hadiri untuk selamanya. Oke, berikan tepuk tangan